29 pemain timnas Indonesia telah dipilih oleh Coach Sintayong untuk mengikuti TC di Turki selama 18 hari menjelang Piala Asia. Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata tidak masuk dalam skuad pilihan Coach Sintayong. Berikutnya dari situs resmi PSSI, ada Coach Sintayong yang begitu yakin akan timnas bisa lolos dari fase grup Piala Asia dengan skuad yang dipilihnya. Dan yang terakhir, dari beberapa media Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia dengan mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak mungkin bisa lolos dari fase grup Piala Asia. Oke, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, di mana tempat kita membahas sepak bola dan politik, karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sepak bola, khususnya sepak bola Indonesia, dari timnas Indonesia yang akan mengikuti TC di Turki menjelang Piala Asia. Dan Coach Sintayong telah memilih 29 pemain untuk mengikuti TC di Turki selama 18 hari. Dan berikutnya akan disaring menjadi 23 pemain. Siapakah yang akan dipilih oleh Coach Sintayong? Ya, kita nantikan nanti ya. Oke, yang menjadi kontroversi hari ini adalah ketika Coach Sintayong tidak memilih Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata untuk masuk dalam skuad pilihan Coach Sintayong untuk mengikuti TC di Turki. Ada apa sebenarnya ini? Begini teman-teman, kalau menurut saya, Nadeo Argawinata tidak dipilih karena penampilan buruknya di timnas Indonesia waktu itu ketika melawan Irak. Walaupun ketika dia kembali ke klub, dia berpenampilan cukup bagus teman-teman. Namun, Coach Sintayong tidak melihat itu. Yang Coach Sintayong mungkin mau adalah seorang pemain atau kiper harus perform di timnas, gitu teman-teman. Sehingga Coach Sintayong tidak membawa Nadeo Argawinata dan menggantikannya dengan Syahrul Trisna dari Persikabo yang penampilannya cukup untuk dipertanyakan teman-teman, karena tim Persikabo sendiri sedang dalam zona degradasi gitu. Ya, harusnya penampilannya kita masih pertanyakan penampilannya sebagai kiper untuk timnas Indonesia. Tapi itulah pilihan dari Coach Sintayong teman-teman. Nah, review sedikit ke belakang, 29 pemain timnas Indonesia yang dipilih oleh Coach Sintayong ini, terdapat 10 pemain yang bermain di liga luar, teman-teman. 10 pemain yang bermain di liga luar. Di antaranya 7 pemain bermain di posisi belakang dan 2 pemain bermain di posisi tengah, di lini tengah timnas, sedangkan 1 pemain bermain di sebagai striker, yaitu Rafael Struijk, teman-teman. Dan di tengah ada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Itu pemain yang bermain di liga luar, gitu teman-teman. Dan yang menarik, di belakang ada pemain yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Justin Hubner, yang bermain untuk tim Wolverhampton di Liga Inggris, gitu teman-teman. Ya, menarik karena baru saja kemarin ketika Wolverhampton bermain, dia masuk dalam skuad, walaupun bukan skuad inti, tapi dia ada di bench cadangan. Itulah yang menarik, sehingga kita harusnya penampilan dari Justin Hubner inilah yang kita tunggu-tunggu teman-teman. Bagaimana Justin Hubner ini bermain di lini belakang timnas Indonesia, begitu. Dan yang paling menarik teman-teman adalah, dan menjadi kontroversi, ketika Stefano Lillipali tidak masuk dalam skuad pilihan Coach Sintayong. Padahal dia selalu berpenampilan bagus ketika membela timnas, teman-teman. Nah, ini yang menjadi
pertanyaan dari para fans-fans timnas Indonesia dan menjadi kritik keras buat Coach Sintayong. Bagaimana seorang Stefano Lillipali yang selalu bermain bagus di timnas tapi tidak dipilih, tidak menjadi pilihan. Bahkan di bench cadangan pun tidak, begitu teman-teman. Sehingga menjadi kritik keras buat Coach Sintayong dari fans-fans timnas Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Kenapa Coach Sintayong tidak memilih Stefano Lillipali? Gitu teman-teman. Mungkin, tapi secara resmi Coach Sintayong beralasan bahwa Stefano Lillipali ini tidak begitu bagus atau kebugarannya itu tidak begitu bagus untuk bertanding di Piala Asia, begitu teman-teman. Sehingga Coach Sintayong tidak memasukkan Stefano Lillipali di skuad timnas Indonesia, selain karena faktor umur teman-teman. Di samping itu juga ada faktor kebugaran dari Stefano Lillipali, sehingga Stefano Lillipali tidak dipilih oleh Coach Sintayong. Itu yang menjadi alasan Coach Sintayong. Namun menurut saya teman-teman, dari Sintayong sendiri, menurut saya membaca pikirannya Coach Sintayong bahwa Coach Sintayong ini mungkin ingin merevolusi total timnas Indonesia, begitu teman-teman. Sehingga dia tidak memasukkan Stefano Lillipali karena mungkin saja dianggap bahwa Stefano Lillipali masih terafiliasi dengan senior di era sebelumnya, begitu teman-teman. Sehingga Coach Sintayong mau merevolusi total timnas Indonesia. Dan ini terbukti dari track record Sintayong yang rela untuk potong 2 generasi bahkan untuk skuad timnas sendiri, begitu. Sehingga wajarlah jika dia memotong tidak memasukkan Stefano Lillipali dalam skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia kali ini, begitu teman-teman. Itu menurut saya dengan membaca track record dari Coach Sintayong sendiri. Sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat saya rasa wajar juga karena Stefano Lillipali sendiri bermain cukup bagus, tapi untuk merevolusi timnas Indonesia, Coach Sintayong harus berani untuk melawan kritikan tersebut, begitu teman-teman. Melawan berbagai pertanyaan-pertanyaan kenapa pasti tidak dimasukkan. Saya rasa jawabannya harusnya untuk merevolusi timnas Indonesia secara total, begitu. Oke, berikutnya kita akan bahas soal media Vietnam yang meremehkan timnas Indonesia. Ya, saya rasa itu wajar-wajar saja untuk kenapa media Vietnam meremehkan timnas Indonesia. Ya, karena di grup tersebut pun timnas Indonesia sendiri adalah underdog. Tim yang underdog dari grup tersebut. Yang lebih diunggulkan adalah Jepang, Irak, begitu teman-teman. Sehingga Vietnam dan Indonesia pun kecil kemungkinannya, dianggap sebagai kecil kemungkinan untuk lolos dari fase grup, gitu. Namun yang perlu dilakukan timnas Indonesia adalah menjadikan kritikan tersebut sebagai motivasi untuk bermain lebih bagus lagi, dan walaupun terjadi gol, tapi harusnya timnas Indonesia, pemain-pemain timnas Indonesia harus mampu meminimalisir terjadinya banjir gol, begitu teman-teman. Ya, walaupun kalah, harusnya kita kalah di 1-0, begitu. Sehingga ada kemungkinan untuk menjadi 3 terbaik, karena 3 terbaik bisa lolos ke fase selanjutnya, gitu teman-teman. Sehingga untuk pemain-pemain timnas harusnya menjadikan kritikan tersebut dari media-media Vietnam, membuktikan kritikan tersebut dengan bermain bagus, begitu teman-teman. Apalagi ketika awal pertandingan nanti akan melawan Irak. Sehingga saya rasa walaupun di pertandingan sebelumnya ketika melawan Irak kita dibantai, harusnya di Piala Asia nanti kita lebih bermain lebih bagus lagi, begitu. Harus lebih memberi perlawanan kepada timnas Irak. Kalau perlu
kita tahan draw atau menang. Gitu teman-teman. Apalagi skuad pilihan Sintayong ini sudah dipenuhi oleh pemain-pemain yang bermain di liga luar, teman-teman. Ada lagi yang bermain di Liga Inggris, di Wolverhampton, ada yang bermain di Ipswich Town, ada Elkan Bagot, gitu teman. Saya rasa lini belakang lini belakang timnas Indonesia menurut saya ya sudah cukup bagus, sudah cukup kuat begitu teman-teman. Ya tinggal kita efektivitasnya di lini tengah dan lini depan untuk bisa memperoleh kemenangan. Begitu teman-teman. Dan menurut saya harusnya kita bisa memenangkan pertandingan ketika melawan Vietnam nanti untuk membuktikan kepada mereka bahwa timnas Indonesia berada level jauh di atas Vietnam. Dan untuk membuktikan kepada media-media mereka bahwa timnas Indonesia itu bukan kaleng-kaleng. Ya, cukup menarik ya teman-teman. Ada dari 29 pemain, 10 pemain bermain di liga luar, 6 pemain naturalisasi. Saya rasa pencampurannya itu cukup bagus teman-teman. Sehingga pilihan-pilihan skuad Sintayong ini harusnya didukung. Gitu teman-teman. Didukung dan disupport sehingga bisa bermain bagus di Piala Asia nanti. Ya, ini TC kali ini 18 hari di Turki. Nanti akan menjalani beberapa uji coba melawan Libya kalau tidak salah, begitu. Untuk menjadi pembuktian hasil dari TC tersebut. Dan harusnya Indonesia dalam uji coba tersebut, Indonesia harusnya membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki mental pemain-pemainnya, begitu teman-teman. Oke, saya rasa itu saja yang kita bahas hari ini, hasil analisa, hasil prediksi kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.